warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua SMP Negeri 1 Kedung Bapak Hari Sri Raharjo SPD DPJ. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kedung Banteng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita pada hari ini berupa kenikmatan iman sehat, dan tak lupa salawat atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu guru yang kami hormati, hari ini Selasa tanggal 20 September 2022, acara forum diskusi budaya positif sebagai diseminasi materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan kelima oleh Ibu Titi Kurniati SPD dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, 3 pemaparan materi, 4 penutup. Untuk acara yang pertama, marilah Bapak Ibu kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Dengan membaca basmalah, semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Hari Sri Raharjo SPD DPD, disilakan. Sudah booster 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di suasana yang teduh sejuk ini kita diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara budaya positif mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, dan alhamdulillah di kurikulum ini sangat terasa bahwa semua guru, sementara di guru kelas 7 justru menguatkan karakter anak-anak, ya, membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa diterapkan di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita kemarin pergi dari Jogja, di puncak gunung di sebelah laut ada apa ya, 2 orang tua yang menyapu ya, peduli sekali ya. Memang sebenarnya kalau dari rupiah sebenarnya tidak seberapa besar yang dia terima, tetapi keikhlasan itu bisa menghasilkan manusia-manusia sehat ya. Sepuh sudah sepuh tapi seperti itu, kita nampak sehat. Kemudian di Romo Mangun mungkin pernah mendengar ya, di Jogja dulu Sungai Code itu seperti apa kotornya, tetapi akhirnya menjadi bersih ya. Lingkungan itu menjadi bersih semenjak Romo Mangun membina daerah. Kemudian di Geger Kalong di Bandung, Pak Hakim sudah bisa menciptakan lingkungan yang sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan di sana, insya Allah di radius 3-5 km bersih di depan sekolah, di depan rumah. Dan saya pada waktu ke sana itu membuka
ram dengan begitu terlalu besar, tapi saya malu ketika membaca yang berlebihan itu sahabatnya Saiton gitu ya. Jadi supaya kita tidak berlebihan menggunakan air itu, sehingga kami kecilkan, dan di situ ada ayatnya. Ini budaya yang baik, hebat juga. Kemudian sendal itu langsung menuju luar masjid, jadi jarang kita kehilangan sendal. Dan kalau sendal Bapak Ibu berubah arah keluar, berarti itu budaya yang sangat baik. Kemudian di Masjid Jogja, mungkin Jogokarian ya, budaya infak itu luar biasa. Jadi Jumat di sana lingkungan itu nggak ada yang lapar ya, karena kebetulan infak itu hampir dihabiskan untuk umat, untuk masjid maupun untuk umat di sekitar. Dan subhanallah memang sumber infaknya juga berlimpah dari jamaah-jamaah, jadi malah jadi wisata religi. Nah, kemudian di sekolah, terima kasih Bapak Ibu sudah sangat ya dekat dengan budaya ini sebenarnya. Bapak Ibu sudah melakukan. Terima kasih kegiatan Jumat atau kegiatan project sudah dilakukan Bapak Ibu, yang di situ ada kerjasama, ada peduli, ada budaya-budaya positif sudah Bapak Ibu terapkan. Kalau yang dimaksud itu ya, saya pernah di unsud ya, mohon maaf ya, bahasa Inggris unsud, subhanallah. Saya main dan dijamu dengan sangat indah, bukan makanannya yang sangat nikmat, bukan itu saja ya, tetapi cara mereka ketika kami datang, dan bahasanya bahasa Jawa. Nah, mohon maaf ya, anak-anak kita, mari kita biasakan ketika masuk, kenal atau tidak kenal, menyapa tamu. Mungkin itu juga perlu kita lakukan ya. Mohon maaf jika nanti berseberangan nilai-nilai yang disampaikan berbeda, mohon maaf. Dan juga ada sekolah Adriyata, mohon maaf, yang dekat dengan pembuangan sampah, tapi saya Pak Sempet dulu kami dapat informasi dari petugas itu sengaja mencoba membuang, dan subhanallah anak itu mengingatkan, langsung otomatis mengambil sampah yang sebenarnya sengaja dibuang oleh asesor untuk ngecek apa benar ini sudah menjadi nilai-nilai anak secara keseluruhan, tidak disiapkan, bukan anak yang disiapkan. Ternyata memang sampah yang sedikit pun mereka segera ambil. Mohon maaf, mohon izin untuk memungut sampah. Kalau sekolah kita bisa seperti ini, insya Allah lebih nyaman, lebih tentram, dan lebih kepedulian ini sudah jadi milik semua warga sekolah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kedung Bandeng, yang kami hormati Bapak, Ibu, guru semua ya yang hebat ya, yang sudah mendampingi anak-anak dari pagi hingga siang ini. Alhamdulillah kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan nih untuk berkumpul bersama. Kita nanti akan berdiskusi bersama ya tentang budaya positif dan bagaimana strategi untuk menerapkan budaya positif tersebut ya di sekolah kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita menjadi umat ya yang mengikutinya di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali nih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua atas waktu yang disediakan untuk siang hari ini, di mana memang ini adalah tugas untuk menyampaikan materi budaya positif dalam calon guru penggerak angkatan 5 Banyumas. Iya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di Banyumas untuk angkatan kelima ini sudah memasuki hampir bulan ketiga, akan berakhir insya Allah bulan Desember nanti. Dan dari materi-materi yang ada di guru penggerak tersebut memang sangat dekat dengan siswa, sangat dekat dengan siswa, terutama tentang pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang itu memang benar-benar berpihak pada murid, berpihak pada siswa. Bagaimana itu guru itu menciptakan sekali bagaimana siswa itu agar berkembang, ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kehadirannya untuk siang hari ini. Baik, kita mulai saja bahwa ya, alhamdulillah nih di sekolah kita itu pembiasaan itu sudah banyak berjalan ya. Pembiasaan tersebut mulai dari pagi saat siswa datang ke sekolah ini ya, sudah mulai ada piket 5S, kemudian ada cuci tangan ya, cek suhu, kemudian masuk ke kelas juga ada tadarus, ada literasi, ada berdoa. Kemudian kita juga punya kegiatan di hari Jumat yang berbeda-beda nih, Jumat bersih, ada Jumat sehat, Jumat infak gitu. Tapi mohon maaf untuk fotonya tidak lengkap. Kemudian ada pembiasaan untuk melatih kedisiplinan ya, ada upacara bendera, kegiatan eskul, ini semua kegiatan kita, maupun kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan keagamaan. Ada kemarin itu di acara kita ya, baru saja bulan apa kemarin? Bulan Muharram, bulan Muharram ini kan juga kita spensa berbagi pada saat ulang tahun juga. Ini ada bakti sosial, ada spensa peduli kesehatan juga untuk cek kesehatan. Ya, nah ini pembiasaan baik ya di sekolah kita yang memang perlu kita pertahankan ya. Dan untuk yang lain yang misalnya belum, yang kita tingkatkan. Nah, sehingga ya jadi sehingga nanti dari pembiasaan tersebut itu akan menjadi sebuah budaya ya, menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, sebenarnya arti dari budaya positif itu sebenarnya apa sih? Saat kita melakukan ya, atau siswa ya melakukan segala pembiasaan tadi, ini kan sebenarnya ada perwujudan dari nilai-nilai kebajikan nih. Jadi ada perwujudan nilai-nilai kebajikan melalui pembiasaan tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, kita ketahui bahwa sekarang kurikulum Merdeka ya, kita terkenal dengan ini ya, tujuannya adalah apa Bapak Ibu? Tujuannya ini untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, ini memang tujuan dari budaya positif yang dia ada di lingkungan sekolah dalam kurikulum Merdeka ini mencapai profil pelajar Pancasila. Masih ingat dimensinya ada 6 apa saja ya? Yang pertama apa Bu Rizky? Ya.
Dimensinya yang pertama, beriman, beriman, ya, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia, berakhlak mulia. Kemudian yang namanya pendidikan, menurut Ki Hajar itu pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, ya. Dimana saat menuntun itu kita ya harus menyesuaikan dengan kodratnya, kodrat Allah maupun juga kodrat zaman, ya. Zaman kita kan tentunya berbeda dengan zaman anak didik kita. Nah, untuk apa semua itu? Agar mereka itu berkembang, berkembang, potensinya itu tumbuh, berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, tujuannya adalah agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan, ya, keselamatan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kita itu guru itu diibaratkan oleh beliau itu sebagai seorang petani, seorang petani, dan lingkungan sekolahnya itu lahan untuk bercocok tanam. Nah, benihnya ini adalah siswa itu sendiri. Nah, pada saat kita misalnya petani bercocok tanam, Bapak Ibu, apa yang dilakukan petani itu supaya itu benihnya itu tumbuh subur? Merawat, Bu Indah, merawat, terus memupuk, Bu Rizky, menyiangi, betul, Bu Lasmi, menyiangi. Jadi hama-hama yang nantinya itu mengganggu, itu disiangi oleh petani tersebut. Nah, begitu juga kita sebagai guru, sebagai guru dalam menumbuhkan potensi siswa di lingkungan sekolah. Jadi kita menciptakan lingkungan yang positif bagi siswa. Nah, ya ini hanya contoh saja, bagaimana guru itu bisa memberikan ruang gerak lah ya pada siswa, kemudian membuat mereka itu percaya diri misalnya, ya, kemudian supaya bisa mengambil keputusan atau belajar untuk berkolaborasi, ya, itu semua guru menuntun gitu, ya. Tapi menuntunnya itu nanti kan tidak akan mengubah benihnya siswa, maksudnya misalnya benih padi yang ditanam ya nantinya akan tumbuh menjadi padi, gitu ya. Tidak kita harapkan tumbuh menjadi seketeki, betul ya, atau menjadi jagung misalnya, jadi benih yang lain, karena siswa memiliki potensinya masing-masing. Jadi tugas kita tadi itu merawat. Baik Bapak Ibu, nah untuk dalam menciptakan budaya positif tadi, ya kan menurut Bapak Ibu mulus apa tidak? Ya, ini paling apal kan Ibu Sri Purwanti, karena setiap pagi itu berada di gerbang, di gerbang, misalnya apa bubur? Iya, nah itu masih ada yang siswa tidak menuruti aturan, ya, datang-datang tidak memakai dasi, Bu. Nah, terus oleh Ibu bagaimana, Bu? Ditegur, Kemudian ada juga yang mungkin sepatu, ya, bajunya, ya, tidak dimasukkan, ya, masih jadi masih ada yang macam-macam dalam artian itu belum masih melakukan pelanggaran ataupun belum disiplin, ya. Nah, itu nanti kita mengupayakan itu tapi menggunakan strategi disiplin positif. Nah, coba sebelumnya ini kita pertanyaan pemantik dulu, apakah benar bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Monggo. Miknya Bu Tuki. Bahwa apakah benar bahwa hukuman itu bisa? Mungkin sebetulnya Bapak Ibu guru juga tahu mungkin apa ya.
Kalau menurut saya hukuman itu bisa juga mendisiplinkan. ya dapat mendisiplinkan anak. Karena dengan hukuman anak akan merasa malu, anak akan mungkin merasa apa ya berat atau apa, akhirnya terus dia berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran lagi, sehingga terus berikutnya berusaha untuk disiplin. Ini juga apakah memberi hukuman dengan hal yang positif. Mohon izin Nggih. lewat kegiatan. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Siapa? Tadi boleh, monggo mungkin ada yang berpendapat lagi? Ya, pendapat kan boleh apa saja, nggih? Iya, boleh apa saja. Monggo, ya. Oh, Indah, monggo Indah, ya. Ini sekedar pendapat saya ya Bu. Kalau Yes. misalnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, kalau untuk saya perhatikan saat ini dari literasi, contohnya dari literasi itu kan membaca, itu masih ada anak yang mungkin membacanya itu masih gimana ya, kurang ya memang ada yang sudah kan kita diberi waktu literasi itu 30 menit itu ada anak yang memaksimalkan untuk literasi, tetapi ada juga yang tidak maksimal Tidak melakukan. Kalau menurut saya pemberian hukuman dengan hal seperti membaca atau membaca khususnya untuk membaca, mungkin kalau menurut saya anak bakal berpikir bahwa lah cuma disuruh membaca seperti itu loh Bu. Ya. Jadi seperti menyepelekan hukuman membaca. Oke. Mungkin kalau membersihkan halaman itu masih mempan Oke. untuk pemberian hukuman. Ya, itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Indah ya. Close untuk Bu Indah ya. Itu pendapat yang kedua. Yang pertama bahwa hukuman itu memang bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua bahwa pemberian hukuman positif itu tergantung pada jenis positifnya. Yang ketiga dengan memberi penghargaan. Apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Ya, Bu Ani, ya monggo. Bu Ani. Ya, jadi Dari yang lain. ya, kiranya namanya diskusi Ibu. Diskusi ya apa? Monggo saling kan. Menurut saya setuju dengan pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan memberikan penghargaan berarti siswa merasa diakui gitu ya, harus diakui, kemudian otomatis dia akan dari motivasi diri untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan motivasi belajar dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan pemberian penghargaan. Terima kasih. Oke, aplaus untuk Ibu Ani, ya. Terima kasih untuk pendapatnya. Ya, nanti ini ya, nanti perubahan paradigma dengan kepalan tangan, ya, Bapak Ibu, kepalan tangan. Ya, silakan berpasangan, ya, berpasangan. Ya, kepalan tangan. Nanti mungkin ya, enggak yang mengepal satu saja. Maksudnya yang mengepal satu saja, tapi juga salah satu nanti yang satunya yang membujuk. Ya, jadi di dalam Bapak Ibu bayangkan bahwa di dalam kepalan Bapak Ibu salah satu yang satunya nanti bujuk. Bahwa di dalam kepalan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga sekali. Ya, masing-masing orang kan berharganya beda-beda nih. Iya, misalnya harga diri, ya ada lagi misalnya apa? Mas, ya Mas. Mas, arti bicara Mbak Anita ya. Kayaknya berlian misalnya ya atau yang lain lagi. Nah, itu ya sudah ya masing-masing sudah punya sesuatu yang berharga ya, salah satu. Nah, pasangannya itu silakan merayu, membujuk atau bahkan dengan cara apa saja itu ya mau apa tidak dibuka. Nah, ya mau apa tidak dibuka. Nah, semua itu kan ya memiliki alasan tersendiri, oke? Ya, memiliki alasan sendiri. Pokoknya misalnya ingin tahu kan apa atau minta atau bagaimana ya silakan membujuk.
ya membujuk. Bisa berhasil, bisa? Bisa kan? Ya monggo. Ya itu dikatur. Ya kita mulai Bapak Ibu, mulai monggo pasangannya membujuk. Ya, ya, monggo bujuk. Ya, ya, ya monggo Wani. Ya, bukan bubur yang ini, kami yang bujuk. Ya, ya, buka. Pokoknya dibujuk, dirayu sampai itu terbuka. Iya, atau bisa mempertahankan, atau ada yang bisa mempertahankan kan bisa. Iya, dirayu, dibujuk. Iya, ya bentuknya mencari pasangannya bulan sana. Iya, Pak Nur nggak mau membuka ya. Iya. Oh boleh, tapi nanti ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Ya, bagaimana Bu Lasmi? Bu Elis mau membuka apa tidak? Tidak ya. Bu Aziza? Iya, tapi belum, kalian nanti ya. Iya, Bu Ani? Iya, terlalu berat. Ya, Bu Arifah? Belum. Oh belum. Tidak mau ya Bu Yuni? Oh tidak mau ya? Iya. Banyak. Nah, ini semua pasti kan punya alasan ya, punya alasan kenapa itu tidak mau membuka, ya, tidak mau membuka. Nah, coba saya salah satu saja yang mau berpendapat kenapa tidak mau membukanya itu. Ya, monggo. Kenapa mau dibuka? Ya, monggo, Bubur, ya. Padahal udah dibujuk, dirayu dan sebagainya ya. Nggak mau apa tadi? Ya, Saya nggak mau membuka ya kan. Kan tidak setiap orang harus tahu masalah saya. iya. Kita yang bisa, yang bisa istilahnya apa ya? Membuka tangan. Yang bisa mengetahui apa yang ada di saya, kemudian permasalahan saya kan kemungkinan hanya saya sendiri dengan orang-orang terdekat saya. Padahal kan Bu Ani ya mungkin yang agak jauh belum tentu. Ya, terima kasih ya Ibu Bubur. Aplaus untuk Bubur. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini Bapak Ibu? Ya. Apa yang bisa kita petik bahwa tadi itu sebenarnya siapa yang dapat mengontrol diri kita, yang dapat mengontrol gitu ya? Siapa yang bisa mengontrol itu sebenarnya? Ya, jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam hal ini? Ya. Nah, pada saat Bu Indah juga membujuk ya, Bu Aziza, jadi yang memiliki kontrol untuk membuka kok tidak siapa? Diri sendiri. Betul Bapak Ibu, nggih, diri kita sendiri itu. Nah ini nanti pada namanya teori kontrol ya. Teori kontrol itu untuk membahas bahwa ilusi kontrol kita selama ini gitu ya kepada murid ya. Tentunya ini kan semuanya itu pembelajaran kepada murid ya, untuk yang berpihak pada murid. Bahwa yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri, termasuk anak-anak kita, gitu ya. Anak-anak kita itu juga pada saat misalnya diberi kamu membuat tugas gitu ya, disuruh membuat tugas atau besok membawa apa itu. Nah itu siswa juga memiliki kontrol sendiri, saya itu bawa apa tidak sebenarnya itu dari dirinya itu memiliki kontrol itu ya, walaupun itu awalnya itu diperintah gitu ya, diperintah. Nah di sini ini untuk mengganti ya, atau ilusi kontrol selama ini bahwa guru itu
bisa mengontrol murid, gitu ya. Iya, guru bisa mengontrol murid, padahal agar itu nanti tahan lama gitu ya. Apa yang akan dilakukan siswa itu harus dari dirinya sendiri, itu muridlah yang mengontrol gitu ya. Ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter ya. Menguatkan karakter. Nah, padahal kadang-kadang jika misalnya kita mengkritik seseorang, kamu kenapa begitu kamu ya? Kamu kenapa lakukan itu ya? Seharusnya begini ya, atau untuk melaksanakan dalam tugasnya ini ya. Nah, ini nanti akan hanya bertahan sebentar ya. Iya, hanya bertahan sebentar. Jadi guru itu tidak memiliki bisa untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Saat itu tadi dibujuk, dirayu itu hanya sebentar karena ini stimulus respon ya. Saya merespon itu hanya karena diberi stimulus ya. Hanya diberi stimulus. Misalnya dan anak yang tidak pakai dasi gitu ya. Nah, pada saat ditegur atau bahkan dimarah itu ya hanya sebentar karena ini diberi stimulus, kemudian responnya dia ya sebentar, yang takut, mungkin karena takut gitu ya, dihukum oleh gurunya dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya nanti itu ke teori kontrol, bahwa motivasi itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. Oke, mulai kesadaran sendiri. Oke, Bapak Ibu, ini nanti tentang disiplin positif, oke? Nah, ya, karena tadi itu bahwa pembiasaan itu akan membentuk suatu apa tadi? Ya, karakter ya, menjadi budaya ya, budaya positif. Nah, strateginya agar budaya tersebut itu terbangun itu melalui disiplin positif. Nah, selama ini yang kita pahami tentang disiplin, yang kita pahami tentang disiplin itu biasanya hubungannya dengan apa, Bapak Ibu? Peraturan, disiplin hubungannya dengan peraturan ya. Ya, takut dihukum atau takut kena sanksi. Ya. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplinnya, yang artinya sesungguhnya adalah belajar. Sesungguhnya adalah belajar. Nah, mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Nah, dari disiplin diri ini membuat orang itu menggali potensi dirinya itu untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, misalnya tadi tidak memakai dasi hanya karena takut hukuman, tetapi pada saat siswa itu sudah terbangun motivasi dari dalam dirinya, kesadaran ya, itu yang memang memenuhi peraturan di sekolah gitu ya, dan seorang pelajar ya memang kalau sekolah gitu ya. Nah, namun ini ya di dalam budaya kita itu kan makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya itu disiplin itu, dalam disiplin kan kadang ada ini ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan gitu ya. Misalnya tadi memakai masker gitu ya, kadang-kadang karena takut ditegur gitu ya. Sebenarnya kalau sudah ada motivasi kan itu untuk menjaga kesehatan gitu. Nah, jadi kita mengubah paradigma ini Bapak Ibu, bahwa disiplin itu merupakan belajar ya. Belajar ya. Jadi dari nanti tergali potensinya kita itu untuk mencapai suatu tujuan atau meyakini suatu keyakinan ya, keyakinan yang nanti itu
membawa suatu kebaikan, ya, membawa suatu kebaikan. Nah, ini tadi udah ya, nilai-nilai kebajikan universal itu sudah. Nah, ini ada hubungannya ini Bapak Ibu. Kenapa siswa itu kadang-kadang kok ada yang tidak mematuhi peraturan gitu ya. Nah, ini ada. Nah, kemudian pada saat tidak mematuhi peraturan itu, apa kita menggunakan hukuman atau bahkan penghargaan ya? Nah, atau yang ketiga ini, yaitu restitusi ya. Yang akan kita kenalkan di sini adalah restitusi. Ya, jadi menurut teori motivasi perilaku manusia nih, Bapak Ibu, misalnya kalau saya sendiri ya, saya sendiri itu juga ya kadang masih itu motivasinya motivasi eksternal ya. Ada dua motivasi yaitu eksternal dan internal. Misalnya saya berangkat pagi ya, kadang-kadang kan ya karena nggak enak ya, takut dengan Pak Hari mau ditegur gitu ya. Ya itu motivasi saya masih motivasi eksternal ya, makanya belum kesadaran untuk berangkat pagi karena melakukan disiplin gitu ya. Nah, ini jadi tadi itu saya motivasinya menghindari ketidaknyamanan tidak nyamanan atau takut nanti tingnya kurang gitu ya. Jadi itu menghindari hukuman gitu. Nah, itu ada motivasi kita manusia itu melakukan sesuatu itu ada 3 ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya, atau dari institusi ya. Tapi kemarin Mbak Ida nyanyi bukan karena ini ya Mbak Ida ya. Iya tidak. Saya tahu disuruh nyanyi aja mobil. Berarti hari ya ya bukan wonten mari bukan karena imbalan ya. Ya karena senang aja ya. Senang untuk menghibur gitu ya. Berarti itu kan motivasi intrinsik gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang kan kita karena imbalan misalnya ngikut karena untuk naik pangkat gitu ya. Ya, itu imbalan motivasinya eksternal. Begitu juga siswa gitu ya. Bapak Ibu mungkin kan pernah atau sering ya membujuk anak-anak bertanya, kok nggak ada yang bertanya. Oke, lalu bagaimana Bapak Ibu? Diberi apa atau mau itu? Bonus. Iya, betul nggih? Iya. Oke, Bobot memberi nilai, siapa yang mau maju? Tambah nilai begitu, ya. Lihat gurunya. Betul, lihat gurunya ya. Berarti ini motivasi yang mana Bapak Ibu? Yang kedua. Iya, ini motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan gitu ya. Iya. Jadi ada yang pertama juga bisa. Nanti nilainya nggak saya tambah. Iya, betul ya. Betul ya. Kadang-kadang ya memang susah susah. Disuruh bertanya nggak ada yang bertanya. Maju misalnya harus diiming-imingi gitu ya. Nah, ini namanya motivasi eksternal. Nah, motivasi yang internal itu bagaimana? Nah, ini tadi yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Bahwa dengan melakukan itu, dengan misalnya mengerjakan, itu saya nanti jadi tambah pintar gitu. Itu kan dari kesadarannya Juga bisa. Iya. Jadi untuk mencapai kepuasan ya, atau untuk agar diakui oleh orang lain gitu ya. Ya, betul. Ya. Ini. Jadi seringkali kita maunya kita ke siswa juga seperti itu. Nah, nanti kita maunya berusaha untuk menuju ke sini. Menuju ke menuntun untuk membangun motivasi internal, agar mereka itu meyakini keyakinan
yang sudah diyakini membawa nilai-nilai kebajikan gitu. Pakai topi ya bukan karena takut hukuman gitu ya. Ya itu memang mematuhi peraturan gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini Merdeka menurut Ki Hajar ya, bahwa merdeka itu artinya ya tidak hanya terlepas dari perintah gitu ya, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dalam artian kalau sudah terbentuk motivasi intrinsik itu maksudnya bisa memerintah dirinya sendiri tapi dalam hal kebaikan itu ya, karena itu tadi ada nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah di sini tentang hukuman nanti kita refleksi ya, kita refleksi selama ini kita itu apa hukuman, apa konsekuensi, atau kita sudah restitusi. Sebenarnya sudah banyak juga kok yang melakukan restitusi gitu ya. Murid diminta push up. Iya, ini juga hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ini konsekuensi. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian. Ini pernah apa pernah? Oke, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, ya ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, tapi oleh pelajaran PJOK. Nggih, oleh Bu Cici ya, PJOK pelajarannya. Ini hukuman apa konsekuensi ini? Ya, karena ini pelajaran nggih, pelajaran PJOK ini masuknya adalah konsekuensi. Betul ya. Nggih. Nah, tadi ini bedanya hukuman dengan konsekuensi ini ya. Bedanya itu karena kalau hukuman itu anak ada rasa marah atau ada rasa bersalah, kemudian juga kadang kan dipermalukan ya, merasa tidak dihargai. Nah, konsekuensi itu juga ini jangkanya jangka pendek Bapak Ibu. Diberi ekonomi juga jangka pendek. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman juga, kemudian dihasilkan untuk sementara waktu ya, atau misalnya anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi kan maksudnya lebih setingkat dari hukuman ya. Anak menghargai disiplin gitu ya. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, tadi ada 3 ya, hukuman, konsekuensi atau penghargaan, dan nanti yang keempatnya adalah restitusi. Ya, restitusi itu apa, nggih? Ya, nanti kita akan sampai ke restitusi. Nah, bagaimana untuk memberi penghargaan tadi ya? Dulu kalau saya itu disupervisi oleh gubernur, nggih. Kasih hadiah. Iya. Iya, siswa itu saya beri hadiah Bapak Ibu. Iya. Kasih jajan, kasih bonpoin, nggih, boleh. Nah, ini ternyata itu namanya itu penghargaan. Sebenarnya penghargaan maupun hukuman itu ya cara-cara mengontrol perilaku seseorang itu juga untuk menghancurkan potensi dalam pembelajaran. Ini pendapatnya bukan pendapat saya, nggih. Saya semua ini materi mengambil dari modul CDP. Ini Al-Ikon. Menurut Kon itu secara ideal bahwa belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya itu. Jadi dari penghargaan itu nanti bersifat jangka pendek, tidak menimbulkan motivasi yang jangka panjang. Penghargaan bersifat menghukum, maksudnya itu menghukum ya temannya yang tidak diberi penghargaan, ya, mengurangi ketepatan, ya. Kadang-kadang misalnya tidak pas ya dengan yang diberi. Ini juga gitu ya, ya, iya kan? Iya, jadi masih motivasinya itu masih motivasi eksternal, tapi yang diharapkan itu motivasi internal. Ya, penghargaan mengurangi, nah ini mengurangi motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita menuju ke restitusi. Butuh mungkin itu restitusi. Apa itu restitusi?
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan impian, dan bagaimana mereka harus menggunakan pengalaman. Oke, nah ini menurut Hasan bahwa restitusi itu tadi itu untuk menumbuhkan motivasi internal gitu ya. Motivasi internal intinya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid ya ketika mereka melakukan kesalahan ya. Nah, sehingga setelah itu mereka bisa kembali ke kelompoknya tapi memiliki karakter yang kuat. Ya. Nah, ini kenapa disebut proses kolaboratif? Yang namanya kolaboratif itu ada kerjasama ya. Kerjasama antara guru dengan siswanya, kerjasama dengan guru, ya siswa dengan siswa yang lain, kemudian barangkali guru BK, gitu ya, atau dengan orang tua itu. Nah, hingga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang saya inginkan, gitu. Nanti kita akan praktekkan nih setelah ini, ya. Jadi ini ciri-ciri restitusi itu belajar dari kesalahan, ya, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu diberi tawaran ya, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, fokus kepada solusi. Ya. Ini lah. Nah ini bedanya hukuman konsekuensi dengan restitusi. Ya. Kalau hukuman ini nanti akibatnya adalah ini negatif, maka bisa menimbulkan trauma, ya, bisa menimbulkan sakit hati lah. Kadang-kadang guru itu ya yang yang sudah menghukum saya misalnya, nanti jadi dendam, ya. Walaupun tidak semua anak tidak semua anak begitu. Nah kalau konsekuensi ini netral, kalau restitusi nanti akibatnya itu positif gitu. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu, pada saat misalnya anak tidak, ya yang gampang aja mengumpulkan tugas kan ya, tidak mengumpulkan tugas. Nah, bagaimana kalau posisi hukuman? Bagaimana itu tadi misalnya tadi? Posisi hukuman, ya. Diancam ya, maksudnya diancam, kamu nanti nilainya jelek gitu ya. Ya, nah kalau konsekuensi misalnya harus mengerjakan. Nah kalau restitusi itu dikembalikan lagi kepada keyakinan, ya, keyakinan yang sudah dibuat, ya, dibuat. Nah nanti itu, nah makanya ini, nah kita perlu membuat atau menyusun keyakinan kelas, ya, yang pada akhirnya nanti menjadi suatu, kalau di lingkup kelas itu kelas Y, kalau di lingkup sekolah berarti keyakinan sekolah. Niku, ya. Nah ini, kalau dalam bahasa sehari-hari ini, ya yang di kesiswaan itu lagi Bu, yang ini keyakinan sekolah, yang di kesiswaan itu apa? Apa? Yang harus dipatuhi siswa? Tata tertib, iya, tata tertib atau peraturan yang itu harus dipatuhi siswa. Nah ini bentuknya nanti jadi menjadi keyakinan sekolah. Tapi kita mulai dulu dari keyakinan kelas. Karena apa Bapak Ibu? Kita ini kan semua setiap hari berada di kelas ya. Jika kelasnya masing-masing itu sudah membangun keyakinan yang disepakati bersama, gitu ya. Tadi kan keyakinan kelas itu mengandung apa, nggih? Mengandung nilai-nilai, ya positif, nilai-nilai kebajikan itu tadi. Nah, kalau kelas A sudah
punya keyakinan dan masing-masing itu mematuhi. Kelas B mematuhi, kelas C mematuhi. Nah, insya Allah ya, insya Allah itu seluruh kelas menjadi sekolah, keyakinan sekolah itu meminimalisir lagi, meminimalisir terjadinya pelanggaran, terjadinya pelanggaran. Nih, nah, mengapa kok keyakinan, kok tidak peraturan saja? Nah, ini tadi ya, misalnya mengapa sih kita harus memakai helm kalau naik kendaraan roda 2? Supaya aman kan ya, supaya aman atau terhindar dari kecelakaan. Tapi kadang-kadang kan tidak ya, karena apa? Biar nggak ketilang gitu ya. Nah itu, iya biar nggak ketilang. Nah, padahal aslinya kalau keyakinan itu kan jadi menjaga keselamatan gitu ya. Kemudian mengapa kita harus patuhi peraturan 3M gitu ya? Iya, kalau apa? Sudah keyakinan berarti tujuannya kesehatan gitu ya. Mau apa? Memiliki peraturan harus datang tepat waktu. Misalnya mengikuti pelatihan gitu ya. Iya, ya. Ya bukan karena nggak enak, ya bukan karena takut ya, bukan karena dihukum ya, tapi karena ya, iya komitmen gitu ya. Iya. Nah, jadi ini keyakinan itu untuk pendukung motivasi intrinsik, sehingga kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang ya, dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, sampai di sini monggo mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang keyakinan kelas. Monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau tentang materi yang tadi. Monggo, saya persilakan. Monggo Pak. Tolong dikoreksi ya. Nah, saya hanya sebenarnya ingin tanggapan saja. Bolehkah artinya hukuman itu juga dikatakan penghargaan yang sifatnya negatif? Sebab dari kata-kata contoh saja, misalnya penghargaan yang positif itu boleh dikatakan antara lain sanjungan. Sedangkan penghargaan menurut saya yang negatif itu biasanya bisa dikatakan ya cemooh. Jadi bagaimana menurut Bu Titi sendiri tentang penghargaan sebagai bentuk ya, apakah bisa penghargaan itu disebut sebagai hukuman tapi yang hukuman itu bisa disebut sebagai penghargaan yang negatif? Ya, ada yang berpendapat Bapak Ibu? Monggo. Ya. Kita lihat, kita biasanya penghargaan itu untuk membuat apa Bapak Ibu? Senang kan ya? Iya, membuat senang. Iya. Ya. Kalau namanya model namanya penghargaan nih. Namanya penghargaan kita membuat iya senang. Ada nggak penghargaan yang membuat kita itu nggak senang? Itu tadi mungkin yang pakai contohkan penghargaan itu cemooh. itu cemooh. Ya, menurut saya. Pak. Nah, dia tadi makanya kalau kita bicara penghargaan kan itu cenderungnya kita mendapatkan kesenangan gitu ya. Kesenangan ya. Iya. Dalam arti berarti yang positif. Nah, ketika bentuknya cemooh gitu ya. Misalnya kadang-kadang kan kita tidak sadar. Kamu ini bagaimana sih? Jalan apa tidak melihat gitu ya. Misalnya tiba-tiba kita sedang berjalan di koridor kelas sih, di koridor itu kelas. Nah, ada anak berlari, nabrak kita. Nah, kita kita spontan kan ya, spontan. Bagaimana sih kita? Kamu apakah kita ada di mata kaki gitu? Iya. Nah, apakah itu sebuah penghargaan Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya kalau penghargaan lebih bersifat ke membuat kita senang, yang positif. Berarti yang itu cemooh itu nanti masuknya ke membuat rasa bersalah, Pak. Membuat ini untuk membangun budaya positif itu tadi. Nah, tadi sudah sampai ke keyakinan kelas ya. Nah, iya, sampai ke keyakinan kelas.
maunya dari kelas, kita berangkatnya dari kelas kita masing-masing. Ingatan nggih Pak? Anu mbok dereng puas. Nggih. Nggih. Nah, kembali ke niki nggih Bapak Ibu. Nah, apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Nah, ini nanti sehingga kita masing-masing itu bisa membuat keyakinan di kelas masing-masing. Kalau peraturan ini selalu misalnya kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dalam keyakinan kelasnya berarti masuk nilai yang mengandung nilai kebajikan apa? Tanggung jawab. Jadi dari keyakinan kelas itu mengandung tadi ada sikap-sikap positif yang itu disadari oleh siswa, diyakini oleh siswa bahwa itu memang hal yang baik. Atau kalau kita yang dalam misalnya akhlak mau Pak, itu buat sendiri terus ditempel. Nah, atau juga bisa dengan menuliskan, ya siswa menuliskan. Nah, ini juga bisa melatih apa? Siswa ya untuk berani, untuk mau maju, itu. Jadi kadang-kadang kan tidak semua siswa mau maju, mau nulis saja tidak semua ini. Nah ini memang kita sepakati bersama. Bagaimana anak-anak boleh nggak pada saat pelajaran kita minum, misalnya minum, boleh tidak itu? Ya anak-anak bilang boleh. Satu, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar untuk diakui, kadang-kadang kita juga ingin diakui. Itu kebutuhan dasar penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, pada saat anak tersebut itu sedang tidak pas itu ya, mau melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan keyakinan tadi. Keyakinan itu upaya sebagai suatu strategi, upaya untuk kemudian nanti menjadi punya kesadaran diri untuk melakukan budaya positif tadi. Nah, saat mereka itu berarti tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, ini untuk kebutuhan dasarnya ini kita masing-masing juga punya kebutuhan dasar. Ya, ini sekilas saja ya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Ya, ini hubungannya dengan koneksi sosial. Kadang-kadang misalnya ya, karena satu kelas itu kan beragam satu kelas beragam. Nah kadang-kadang misalnya saya sosialnya nggak bisa pakai orang, mencobakan saya sendiri. Kadang lupa itu hanya fokus kepada anak tertentu gitu ya, anak fokus pada tertentu saya. Nah ketika kita mengajukan misalnya ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya dia berkali-kali kan datang terlambat gitu ya. Nah kemudian ini saya itu kecewa loh dengan kamu Mas ya saya kecewa dengan kamu, sudah diingatkan berkali-kali kok ya masih terlambat juga gitu ya. Nah ini makanya masuk ke posisi membuat orang merasa bersalah ya. Nah ini tadi kasusnya satu aja ya, kasusnya sama, misalnya berkali-kali kok terlambat ya. Nah kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya ya, kamu tidak pernah benar melakukannya gitu ya, salah terus ya, berkali-kali ya, bahkan nanti keluar bagaimana sih kamu ya, berkali-kali kok begitu ya, tidak memperhatikan apa gitu ya. Ayo sekarang berdiri ya. Nah itu nanti posisi sebagai penghukum ya. Nah kemudian ini saya juga sering gini ya, sering saya berposisi sebagai teman gitu ya. Ayo nak, lakukanlah demi bapak ibu ya.
agar teman-teman itu menjadi senang, bapak ibu itu bangga ya itu. Ini maksudnya kalimat ini posisi ke teman, gitu ya. Dan ini memang ya maksudnya sebelum sampai ke manajer ini ya memang dari teman dulu kan, dari teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini posisi sebagai pemantau. Namanya pemantau itu kan apa ya? Mengontrol ya, mengontrol, mengawasi, gitu ya. Nah, posisi tadi itu ada 3 tahapan, namanya segitiga restitusi. Nah, kayaknya ininya kurang fokus. LCD-nya ya, makanya apa LCD-nya kurang fokus apa memang slide saya yang tidak jelas. Ya, ya. Jadi makanya ada segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi itu misalnya kita itu menghadapi anak yang melakukan pelanggaran. Nah, pertama itu kita menstabilkan identitas ini. Ya, ini yang jelas ya. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Ada 3 tahapan sih. Nah, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang tadinya merasa gagal, ya, gagalnya karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah itu nanti akan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Itu. Nah, ini kita caranya bermain kalimat apa ya? Bermain kalimat. Nah, untuk menstabilkan identitas bisa dengan kalimat ini. Nah, ini awal itu ya. Nanti digiring ke keyakinan. Nah, kalau berbuat salah itu ya memang hal yang manusiawi. Ya. Tapi, gitu kan, lanjutannya. Nah, memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Ibu juga pernah kok ya membuat kesalahan. Nah, tapi nanti ke langkah kedua. Kemudian misalnya, ya kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi marilah kita menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Ya, seperti apa ya? Pas kemarin itu ada ini juga ya, maksudnya tugas untuk tugas untuk segitiga restitusi gitu ya. Tadinya saya itu sudah memiliki konsep untuk siswa kelas 7E ya, yang pada saat di lab itu memecahkan peralatan ya. Iya, memecahkan peralatan pada saat itu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba itu ada 2 anak yang satu anak nangis ya. Itu kelas 7D itu ya. Terus kamu kenapa? Gitu. Ini teman saya tiba-tiba mendorong saya sehingga nabrak tembok, kemudian jadi sakit gitu ya. Nah itu terus kemudian jadi jadi masuk ke kasus saya yang saya tangani dengan segitiga restitusi. Tapi saya letakkan di YouTube itu karena tugasnya ya. Nah itu pertama saya ya ini ya. Ini membantu siswa itu mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi dia ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu ya. Ya, basic needs. Ya, yang tadi itu ada 5 itu ya. Nah, ini kalimat kita ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya. Kamu pasti punya alasan. Nah,